Alright my friends, and still with me Yogi Sugianto, and now I want to discuss about the Prophet Noah alaihi wasallam. Alright guys, jadi hari ini gue akan ngebahas atau mengangkat sebuah kisah yang sangat amat legendaris, yang mana gue akan ngebahas bahtera kapal Nabi Nuh dan juga penemuan-penemuan kapal Nabi Nuh. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's check it out this video guys. Setiap nabi diberikan tugas untuk berdakwah. Hal yang paling spesial untuk para nabi adalah mukjizat. Salah satunya mukjizat Nabi Nuh adalah membuat bahtera kapal yang akan ditumpangi oleh miliaran makhluk hidup dan menyelamatkan para makhluk hidup dari bencana besar yang mana itu seperti banjir bandang. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Namun mereka tidak mau menuruti apa yang Nabi Nuh alaihissalam perintahkan dan malah lebih memilih untuk menyembah berhala. Dan karena banyak di zaman Nabi Nuh yang menyembah berhala, dengan ikhtiar yang kuat dan terus berusaha untuk mengingatkan kembali kepada kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat di jalannya. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan hanya 80 orang yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Tapi tiada bosan-bosannya Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada mereka, tapi sayang kaum Nabi Nuh tidak mau mendengarkan dan justru mereka menghina dan mencaci maki Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh sudah mengingatkan agar meninggalkan berhala, kalau tidak akan ada banjir bandang yang besar akan melanda mereka dan rumah-rumah mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam pernah berkata, Nuh kan manusia biasa, sama seperti kami, mana mungkin dia mengetahui sesuatu yang sebelumnya terjadi. Dan sebagai seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan walaupun dihina, bahkan Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak kaumnya untuk bertaubat, berada di jalan yang benar dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya petunjuk Allah tidak bisa dipaksakan jika memang mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kaum Nabi Nuh sudah siap menerima resikonya. Bahkan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an pun tidak patuh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hal tersebut membuat Nabi Nuh sedih saat anaknya menolak perintahnya, dan tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap tidak menyerah. Bersama 80 pengikutnya, Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera kapal yang besar berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berada di kapal bisa selamat dari banjir bandang. Dari ikhtiar Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera kapal yang besar, masih banyak yang menghina dan menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk tidak melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala membuat bahtera kapal yang besar. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, hanya Allah lah yang tahu kapan banjir bandang tersebut akan datang. Kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak percaya akan banjir bandang tersebut karena lokasi keberadaan mereka tinggal jauh dari lautan ataupun pantai. Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak kaumnya berkali-kali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja mereka ingkar bahkan menghina Nabi Nuh alaihi wasallam. Suatu hari saat Nabi Nuh alaihissalam dan beberapa kaumnya yang taat sudah selesai dalam pembuatan kapal, petunjuk datang dalam Al-Quran surat Hud ayat 40. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, sekeluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh terkecuali sedikit. Setelah dari itu, hujan yang lebat turun dan angin yang begitu kencang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh alaihissalam dan memerintahkan para pengikutnya serta hewan-hewan agar naik ke dalam kapal. Banjir semakin tinggi bagaikan lautan dan terlihatlah kaum Nabi Nuh yang terseret banjir yang sangat deras, hingga anaknya Kan'an juga terlihat yang terbawa arus derasnya banjir bandang tersebut. Dan saat itu Nabi Nuh alaihissalam hendak menolong anaknya, tetapi anaknya yang bersikap sombong dan lebih memilih berenang dan menuju ke gunung atau naik ke gunung, dan pada akhirnya meninggal terseret banjir bandang yang sangat amat dahsyat tersebut.
Perjalanan begitu panjang selama di atas air, dan Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan burung merpati untuk melihat keadaan di luar sana. Apakah sudah ada tanda-tanda surutnya banjir? Dan pada akhirnya kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di wilayah Armenia. Penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang diklaim sejumlah ilmuwan dan peneliti menarik banyak perhatian. Oke, apalagi kisah Bahtera yang legendaris ini diceritakan dalam kitab Taurat, Alkitab, dan juga Al-Quran. Sehingga berita penemuan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam memiliki daya tarik yang sangat amat kuat. Salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam yang menarik perhatian datang dari Noah Ark Ministry International pada 25 April 2010. Yang Wing Cheng, salah satu dari 6 anggota NAMI saat konferensi pers Hong Kong, mengatakan telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Ararat, Provinsi Agri, sebelah timur Laut Turki. (99,9%) yakin bahwa struktur kayu ditemukan di ketinggian 12.000 kaki atau bisa dikatakan 3.658 meter dan berusia 4.800 tahun adalah Bahtera Nuh, kata Yong Wing Cheng. Dan nama Gunung Ararat disebut dalam kitab Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir Bahtera Nabi Nuh alaihissalam berhenti setelah mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari dan 40 malam. Jadi bisa dipahami jika banyak peneliti yang tertarik menelusuri keberadaan Bahtera Nabi Nuh alaihissalam di gunung berapi yang tertutup salju di puncaknya itu. Yang Wing Cheng dan tim dari NAMI bukan yang pertama mengeklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam di Gunung Ararat. Sebelumnya sudah ada lusinan ilmuwan dan orang-orang yang mengeklaim telah menemukan fosil kapal Nabi Nuh. Sebelumnya, 40 tahun yang lalu, ada Violet M. Cummings, seorang penulis beberapa buku tentang Bahtera Nuh. Di antaranya, Bahtera Nuh, Fable atau Fakta. Menulis buku dari film In Search of Noah Ark pada tahun 1976, dia mengeklaim bahwa Bahtera Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Dan pada Februari 1993, CBS menayangkan acara Primetime 2 jam
berjudul Penemuan Luar Biasa Bahtera Nuh. Dan pada Maret 2006 ada tim peneliti menemukan formasi bantuan di Gunung Ararat yang mungkin menyerupai bahtera besar, hampir tertutup es glacial. Kemudian Juni 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute mengeklaim menemukan formasi bantuan lain yang mungkin adalah Bahtera Nuh, namun lokasinya bukan di Turki. Gunung Ararat yang dimaksud pegunungan Elbrus, Iran, yang memiliki ketinggian 3.962 meter atau bisa dikatakan 13.000 kaki. Dan meskipun menarik perhatian, namun klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap secara skeptis. Misal, Young menolak untuk mengungkapkan lokasi penemuan fosil kapal Nabi Nuh alaihissalam dan malah merahasiakannya kayu yang diduga berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia di pengujian independen. Dan tentu saja pada dasarnya tidak ilmiah, sebab agar klaim dapat dibuktikan, bukti tersebut harus dipresentasikan kepada ilmuwan lain untuk ditinjau oleh rekan sejawat. Apalagi secara ilmiah agak sulit dimengerti bagaimana sebuah bahtera besar bisa berakhir di gunung setinggi 3.685 meter. Laman Life Science menyebut fenomena ini adalah dengan istilah pareidolia, yaitu cenderung dengan melihat wajah atau pola pada suatu benda mati. Contoh mudah, kita pernah mengalami melihat awan yang seolah-olah berbentuk sayap malaikat. Tapi dalam konteks ini, bentuk Gunung Ararat ini terlihat sebagai wujud dari bahtera kapal Nabi Nuh alaihi wasallam. Namun, laman Diary Sabah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang di mana bahtera Nabi Nuh alaihissalam berhenti. Mengutip Al-Quran pada surat Hud 44 disebutkan bahwa bahtera Nuh berhenti di gunung Bukit Judi. Nama gunung atau Bukit Judi adalah sebuah gunung Judi sekarang di distrik Bohtan, Turki yang berbatasan dengan Irak dan Suriah. Gunung setinggi 2.144 meter ini paling cocok untuk didarati kapal dan dekat dengan tempat tinggal Nabi Nuh alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa merpati yang dikirim Nabi Nuh alaihi wasallam untuk melihat apakah banjir telah berakhir kembali dengan membawa ranting zaitun di mulutnya. Ini sesuai dengan lokasi di kebun zaitun di barat daya Gunung Bukit Judi yang berbeda dengan lereng Gunung Ararat di Turki yang tingginya 5.137 meter. Tidak ada pohon zaitun maupun pohon lain karena dingin tertutup salju. Oke, dari kisah atau sejarah cerita Nabi Nuh alaihissalam dan juga beberapa narasi atau sumber-sumber artikel yang udah gue dapati tentang penemuan bahtera kapal Nabi Nuh. Dan jujur, ini sebenarnya belum dipastikan ketika ilmuwan atau penelitian menemukan bahtera kapal Nabi Nuh ini adalah benar kapal Nabi Nuh atau bukan. Jadi ini sama seperti halnya masih abu-abu lah gitu, bisa dikatakan abu-abu. Gue nggak bisa bilang ini adalah teori konspirasi bahtera kapal Nabi Nuh, enggak. Cuman ini hanya saja posisi ya Gunung Ararat tersebut atau di wilayah Gunung Ararat tersebut itu seperti menunjukkan lah ya bahwasannya bahtera kapal Nabi Nuh itu ada di sana. So, dari beberapa kisah ini gue cuma menyampaikan bahwasannya tingkat kesabaran itu sangatlah penting untuk kita tingkatkan, karena Nabi Nuh alaihissalam pun juga tidak tahu kalau banjir bandang akan datang dan disuruh untuk membuat kapal yang sangat amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur, ketika Nabi Nuh ini meletakkan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah 100% dan dia tidak meragukan lagi akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kita manusia biasa, kenapa kita harus meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kita tuh sudah yakin banget bahwasannya Allah itu Maha Penolong dan pasti Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang sedang kesulitan, dan kita harus mempercayai pertolongan Allah itu nyata dan pastinya ada. So guys,
gua sampaikan di sini saja, dan cukup sampai di sini untuk menyampaikan tentang kisah dan juga penemuan kapal Bahtera Nabi Nuh alaihissalam, yang mana ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan edukasi buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu dan belum mengerti tentang kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. So guys, dan gua Yogi Sugianto mengucapkan selamat berpuasa, dan kita puasanya bareng-bareng ya. Dan jujur, dari beberapa puasa-puasa yang sudah gua jalani, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan gua Yogi Sugianto selamat berpuasa dan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. Gua Yogi Sugianto, bye bye.